17 April 2022, kami mewakili Majelis Jemaat GKJTU Bendosari akan memberitakan warta jemaat. Kami segenap Majelis GKJTU mengucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah kepada semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Endang Mustiomurti dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Paskah. Warta yang pertama, ibadah Paskah BKGS Kota Salatiga akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu, tanggal 17 April 2022, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 3 sore. Tempat di GKJ Salatiga, Jalan Diponegoro, nomor 55 Salatiga. Pembawa firman oleh Pendeta Wiji Astuti, GKJ Salatiga. Tema Paskah tak terpisahkan dari kasih Allah, terambil di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39. Ibadah Paskah ini juga disiarkan secara live streaming melalui YouTube BKGS Salatiga, Radio Elisa Salatiga, Radio Betani Salatiga, Radio Suara Salatiga, dan Facebook BKGS serta Instagram BKGS. Warta yang kedua, ibadah dan perayaan Paskah seksi pelayanan kategorial pemuda remaja GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 5 sore. Tempat di Kebun Kopi Bintang. Pembawa firman oleh Ibu Pendeta Junia Nawangsi. Mohon segenap pemuda remaja yang diundang maupun yang belum mendapat undangan, kami mohon untuk hadir dalam pesta Paskah Pemuda ini. Warta yang ketiga, ibadah dan perayaan Paskah seksi pelayanan kategorial anak GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 2 sore. Tempatnya di gedung gereja. Petugas oleh mahasiswa PPL Geologi UKSW. Mohon Bapak Ibu dan Saudara mendukung dalam doa dan mempersilahkan putra-putrinya untuk hadir dalam perayaan Paskah ini. Warta yang keempat, ibadah Minggu tanggal 24 April 2022 akan dilayani oleh Pendeta Junia Nawangsi dengan menggunakan pujian hidung jemaat. Demikian warta jemaat. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan membuka terlebih dahulu di dalam doa dan berserah. Ibadah ini diberkati oleh Tuhan dan dihadiri dalam persekutuan dengan Kristus dan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kenal di dalam Yesus Kristus Sang Paskah. Di dalam pertolongan Roh Kudus kami mohon penyertaan Tuhan agar hadir dalam ibadah ini, mengkuduskan ibadah ini, dan kami boleh mendengar, melakukan firman Tuhan melalui pujian, melalui doa, dan semua terlebih dari semuanya itu kami memperoleh kasih karunia, karena Paskah ini adalah kemenangan bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahilah kuasa-Mu dengan karunia dari mulai sampai selesainya ibadah ini. Hanya karena kasih-Mu kami boleh bersyukur dan bersuka cita. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.
dan saudara, kita masuk dalam panggilan beribadah. Pagi-pagi buta maupun malam tak bercahaya, terang benderang maupun gelap gulita, kemanusiaan kita sering terganggu dengan perasaan takut, putus asa, dan kecewa. Seberapa besar ketakutan dapat menghantui kita dan kita merasa tidak nyaman dan terganggu? Rasa ketakutan dapat membuat kita tidak bisa berpikir baik. Ada emosi yang tidak bisa dikuasai. Ada yang mengganggu kesehatan diri. Ada yang tidak kita mengerti. Dan banyak ketidakberdayaan yang lain. Rasa takut pun dapat merenggangkan dan memisahkan hubungan kita dengan Allah, membuat jarak yang semakin panjang, yang berakibat kita tidak bisa lagi mendengar suara Allah atau merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Kita mengalami keputusasaan. Kita merasa segala harapan telah sirna. Kita terpisah dari kasih Allah. Dalam kisah hari ini, para perempuan datang ke kubur Yesus, berangkat sepagi mungkin membawa rempah-rempah untuk meminyaki tubuh Yesus yang telah meninggal. Namun mereka tidak menemukan mayat Yesus di sana. Dia telah bangkit. Mari ulang dan dengar kembali berita tentang Yesus. Dia telah mengalahkan maut sehingga kita tidak lagi menjadi takut. Mari kita bangkit berdiri dan kita membuka ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 202 1 dan 2. Maut sudah menyerah. Mereka melawan ketakutan serta menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan Yesus. Paskah merupakan momentum terbaik bagi setiap umatnya untuk menyingkirkan rasa takut dalam kehidupan serta meyakini bahwa kasih Allah pada kita takkan terpisahkan. Maka dari itu, marilah kita memulai ibadah Paskah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, serta yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya.
sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus tercurah atas Bapa, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Sekarang dipersilakan Bapak Ibu. Sabda Guna menjadi pengantar ibadah Paskah hari ini dikutip dari Matius 20 ayatnya yang ke-19 yang demikian. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Beban kehidupan menindih, dosa dan celah mendatangkan aneka tekanan. Kami memandang di Kalvari, ada Engkau di sana. Kami memohon belas kasih-Mu.
sebagai pengikut-Mu. Kami abai terhadap pengajaran yang sudah Kau nyatakan. Kami lupa pada janji yang sudah Tuhan berikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kegelisahan dan kepedihan kami. Di setiap tetesan air mata yang terurai, Engkau tahu benar apa yang kami alami. Engkau senantiasa hadir sebagai Bapa, Juru Selamat, dan sahabat bagi kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Ia berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah terambil dari Yesaya 12 ayat 1-3. Demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah. Amin. Amin.
kita bersama merenungkan dan membaca petunjuk hidup baru dalam kitab Roma 6 ayat 9 sampai 12 yang menyatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematian adalah kematian dari dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita nyatakan pengakuan iman dengan pujian dari Hidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Dimuliakan
ada persembahan pujian dari Mas Cornelius Gideon dan teman-teman. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku
Luar biasa, terima kasih untuk kelompok paduan suara pemuda yang telah merangkum khotbah saya sebetulnya. Jadi khotbah temanya cinta Allah yang tak berkesudahan, ya. Kasih Allah yang tidak terpisahkan dari kita. Itulah tema kita dalam perayaan Paskah pada tahun ini yang ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita akan membaca Sabda Tuhan dan merenungkannya dalam masa Paskah ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bersama-sama kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena dalam kesempatan ibadah Paskah pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk membaca dan merenungkan firman. Firman yang akan menolong kami untuk mewujudkan kehidupan beriman sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terlebih dalam tema Paskah yang telah ditetapkan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada tahun ini, kami akan merenungkannya bersama. Oleh karena itu Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami agar kami sungguh dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik firman yang akan kami baca pada saat ini, sehingga sungguh nantinya kami dapat mewujudkan, menghayatinya dalam kehidupan keseharian kami. Hamba-Mu yang akan melayankan sabda-Mu, Tuhan kuasai dan Tuhan urapi, agar semua yang tersampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, nas tema Paskah yang ditetapkan oleh PGI dan juga dikutip dalam liturgi Paskah pada hari ini, yaitu dari Roma pasal 8 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membacanya mulai dari ayat 31. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Karena itu merupakan satu perikop yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas. Yang demikian sabda Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Demikian Bapak Ibu dan Saudara firman Tuhan. Dan yang disebut berbahagia adalah kita sekalian yang memiliki Alkitab firman Tuhan dan terlebih mau membacanya, merenungkannya, dan mewujudkannya di dalam kehidupan keseharian. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya bergembira sekali karena saya setelah sekian lama Salatiga Bendosari kemudian dipisah menjadi kelas sendiri, tidak ada tukar tibar. Di sini menjadi klasis Bendosari dan saya ada di klasis Salatiga. Dan pagi ini saya menyaksikan kegembiraan yang luar biasa ketika Bapak Ibu merayakan Paskah. Paling tidak itu nampak dari pakaian-pakaian yang berbinar, yang mencoba menghayati dan mengungkapkan kegembiraan ketika kita merayakan Kristus yang bangkit. Bapak Ibu dan saudara, hari ini kita merayakan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Pada 3 hari yang lalu, pada Jumat, hari Jumat, yang dalam kalender gerejawi disebut Jumat Agung, didemonstrasikan kepada kita peristiwa salib, peristiwa Yesus yang disalib mati bukan karena dosa-dosanya, tetapi Tuhan Yesus mati ganti kita, manusia yang berdosa. Melalui peristiwa Yesus yang disalib, kita orang yang percaya akan karyanya itu sudah ada dalam lingkaran kasih Allah yang menopang kita, yang membackup kita, bahasanya anak muda. Kalau Allah menjadi penopang kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Bapak Ibu dan saudara, Rasul Paulus seolah-olah kehabisan kata untuk menggambarkan luas dan dalamnya dan tingginya kasih Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus berbicara seperti orang yang sangat kagum dan takjub, hanyut dalam perenungan yang dalam terhadap semua yang terjadi. Takjub akan kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan, melampaui akal pikiran manusia dunia kita. Saya katakan bahwa Rasul Paulus menganiaya jemaat pada awalnya yang kemudian bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kehabisan kata-kata. Kalau demikian, kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah menjadi penopang kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kasih Kristus yang dianggap kebodohan oleh dunia. Mana ada Allah yang turun menjadi manusia, berkorban mati untuk menebus dosa manusia. Yang normal, yang lazim, manusia berdosa yang menghampiri Allah dan berupaya melakukan pertobatan dan mohon belas kasihan Allah. Tetapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang menjadi hikmat Allah, Yesus Kristus adalah kebijaksanaan Allah yang tidak dipahami oleh dunia. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang manusia. Ini adalah satu
bagi dunia tidak masuk di akal. Inilah dan adalah kebodohan. Bodoh sekali orang-orang Kristen. Tetapi karya Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadikan Rasul Paulus kemudian melakukan apa yang dalam bahasa Yunani metanoia. Dalam bahasa asli metanoia dalam bahasa Yunani itu artinya jungkir balik. Jungkir balik itu bertobat. Jadi bertobat itu dalam bahasa aslinya metanoia artinya jungkir balik. Seperti yang terjadi dalam diri Rasul Paulus. Ia seolah dipaksa untuk mengakui karya Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang oleh dunia dianggap sebagai kebodohan. Tetapi sekarang Rasul Paulus sampai kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan ketakjubannya pada karya Allah, kebijaksanaan. Seolah-olah dia menantang kepada orang-orang pada waktu itu yang ada di hadapan. Kalau Allah di pihak kita melalui Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang akan melawan kita? Dasar dari tantangan itu adalah Allah yang ada di pihak kita. Dalam hal inilah Ia merangkum semua hak istimewa kita. Dalam hal inilah semuanya sudah tercakup bahwa Allah di pihak kita. Ia tidak hanya berdamai dengan kita dan dengan demikian tidak melawan kita lagi, tetapi juga mengikat perjanjian dengan kita. Dan dengan demikian manusia berdosa yang percaya dan menghampiri Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi sekutu Allah. Allah ada di pihak. Dan jika demikian, siapakah yang akan melawan kita sehingga menang melawan kita, sehingga menghalang-halangi damai sejahtera yang dijanjikan Allah kepada kita? Sekalipun mereka begitu besar dan kuat, begitu banyak, begitu perkasa, begitu kejam, apa yang bisa mereka lakukan selama Allah di pihak kita dan kita tetap berada dalam lingkungan kasih-Nya? Kita dengan keberanian yang kudus bisa menantang semua kuasa. Tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita orang percaya dari kasih Allah. Tidak ada kekuatan yang sanggup melawan Allah, karena Allah dengan kemahakuasaannya tidak akan bisa tertandingi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39 merupakan semacam kesimpulan dari Roma pasal 5 sampai yang ke-7. Apabila dalam pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-8 awal, Rasul Paulus sudah menguraikan bagaimana murka Allah, bagaimana dosa, bagaimana hukum Taurat dan maut telah dikalahkan sehingga kita bebas untuk sungguh-sungguh hidup. Dan untuk lebih menjelaskan kepada kita melihat kebenaran semakin cermat, kini Rasul Paulus mengajak kita berpikir melalui 5 pertanyaan yang diajukan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, siapakah yang akan melawan kita? Apakah Allah juga masih akan melawan kita dengan tuntutannya atas dosa-dosa yang telah kita buat?
atau kita sebagai orang yang percaya telah dikaruniai anaknya sendiri. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Yang kedua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Siapa yang akan menghukum kita? Siapa yang akan menggugat kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? 5 poin ini untuk membukakan kesadaran orang-orang di Roma pada waktu itu akan karya Tuhan Yesus Kristus yang telah merangkum semuanya itu menjadi pembela. Kalau Allah dulu adalah Allah yang berkehendak menghukum orang yang berdosa, menggugat orang yang berdosa, menghakimi orang yang berdosa, bukankah Allah sekarang ada di pihak kita? Karena kita percaya akan karya Tuhan Yesus Kristus. Karena karya Tuhan Yesus Kristus adalah karya kebijaksanaan Allah untuk menjangkau manusia yang berdosa. Kasih yang tidak bisa terselami oleh akal pikiran manusia, tetapi itulah kebijaksanaan Allah. Dengan kalimat-kalimat yang hidup dan menarik, Rasul Paulus menyatakan keyakinan imannya bahwa tidak ada yang dapat melawan, tidak ada yang dapat menggugat lagi, tidak ada yang dapat menghukum lagi, dan tidak ada yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Justru karena Kristus sudah menghadapi kematian, lalu bangkit dan dipermuliakan, maka Dia menjadi pembela kita menghadapi berbagai penderitaan, bahkan penganiayaan yang memang harus dihadapi oleh anak-anak Allah. Itulah dinamika kehidupan orang percaya yang tidak diangkat secara khusus ke dunia lain, tetapi juga menghadapi suka dan duka, pahit dan getirnya realita kehidupan itu. Tetapi bahwa ada Allah yang memiliki kasih yang tidak terpisah. Maka sekarang yang tidak dikatakan Rasul Paulus adalah tidak perlu lagi kita dikuasai ketakutan atau keraguan, karena Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi pengantara, pembela, bahkan penopang dalam segala situasi hidup kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan gereja-gereja di Indonesia mencoba untuk menjelaskan inti ini mulai dari ayat yang lebih awal. PGI mengutip ayat 26 dari pasal yang ke-28. Kenapa kita tidak perlu takut? Kenapa kita tidak perlu gelisah ketika menghadapi dinamika kehidupan dunia saat ini yang hampir bukan saja di Indonesia, karena dampak pandemi, bahkan pandemi saat ini masih ada walaupun sudah semakin melandai, tapi dampak pandemi hampir dua tahun lebih memporak-porandakan hampir berbagai hal di Indonesia, dari sisi sosial, ekonomi, keagamaan, kesehatan. Ada banyak orang yang putus asa, ada banyak orang yang kehilangan pengharapan ke depan. Karena ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak
keluarga yang kemudian ada perceraian yang sangat meningkat tinggi. Tercatat pada tahun-tahun, khususnya pada tahun 2021. Perceraian terjadi karena keluarga berpersoalan dengan persoalan ekonomi, karena terdampak COVID-19. Ada kedukacitaan karena kematian, kehilangan anggota keluarga, sahabat, suami atau istri, sanak keluarga. Dan dalam situasi seperti itu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengajak kita ketika kita merayakan Paskah 2022 ini, menghayati kasih Allah yang tak terpisahkan. PGI mengajak kita membaca ayat yang lebih awal, ayat 26. Bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan, yang mengungkapkan bahwa pembenaran dalam Kristus menjadikan orang-orang percaya hidup dalam Roh yang menghantarkan mereka pada hak istimewa, yakni menjadi anak-anak Allah. Melalui pengalaman pribadinya, Rasul Paulus meyakinkan jemaat di Roma pada waktu itu bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Rasul Paulus memberikan kepastian pada orang percaya akan pengharapan tersebut, bahwa Roh yang akan membantu kita dalam kelemahan kita. Roh sendiri berdoa untuk kita pada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya bisa dibacakan oleh salah seorang pemuda, ayat 26 dari pasal 28, pasal 8 Roma, untuk meneguhkan kita bagaimana. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berpisah. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita. Bahkan ketika kita tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pergumulan batin kita. Itulah hak istimewa anak-anak Allah. Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus mengerti apa yang menjadi kegelisahan dan pergumulan kita. Ini yang mau ditekankan oleh PGI. Karena kasih Allah yang tidak terpisahkan dari kita, maka dalam situasi pergumulan yang sulit, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Roh Kudus membantu kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi orang-orang percaya yang telah dibenarkan dalam Kristus Yesus memperoleh hak untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka yang telah percaya pada Kristus Yesus, Roh Allah diam di dalam mereka untuk membantu mereka tetap kuat dan menghadapi penderitaan sambil menantikan pengharapan akan kemuliaan bersama dengan anak Allah. Rasul Paulus meneguhkan pengharapan tersebut dengan ungkapan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang akan dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu yang akan dimuliakan. Artinya, Roh yang diam di dalam diri orang percaya akan menjaga iman serta pengharapan mereka dan memimpin mereka untuk berdoa, bahkan doa yang tidak terucapkan. Roh akan menolong orang percaya berdoa dalam kesesatan yang mereka alami. Dan yang kedua, ayat 28. PGI mengutip ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tolong dibacakan ayat yang ke-28. Kita tahu bersama bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan perbaikan
Allah yang jauh, bukan Allah yang meninggalkan kita orang percaya. Allah yang jauh adalah Allah yang tetap berkarya, turut campur dalam segala aktivitas kehidupan orang percaya. Kasihnya tidak akan terpisahkan. Allah menjadi pembela kita. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita diajak untuk merenungkan tema Paskah tahun 2020, kasih Allah tak terpisahkan dari kita, supaya itu semakin meneguhkan kita dalam segala dinamika kesulitan yang kita hadapi pada saat ini. Kita tetap percaya bahwa kita ditopang oleh Allah. Dan kalau saat ini kita bisa bersekutu di tempat ini, bukankah itu juga menandakan bahwa sepanjang kita melewati pandemi mulai dari awal sampai sekarang ini, Tuhan memampukan kita dalam suka dan duka menghadapi hidup ini. Dan itu juga yang harus kita yakini ketika kita memasuki kehidupan kita yang akan datang. Tuhan menyertai kita. Tuhan yang kebangkitannya kita rayakan pada hari ini adalah Tuhan yang hidup, yang berkarya sampai saat ini untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan atas kepastian kasih-Mu yang tidak dapat dikalahkan oleh kuasa apapun. Ini sungguh meneguhkan kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan dalam segala dinamika, suka dan duka dalam segala situasi hidup kami. Kami yakin bahwa Tuhan menopang kami untuk mampu menjalaninya dengan kebijaksanaan seturut jalan Tuhan, jalan yang Tuhan kehendaki. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga mengucap syukur sekali lagi atas penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Sehingga pada hari ini kami dapat merayakan bersama Paskah yang semakin meneguhkan kami akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam persekutuan ini ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Untuk saudara-saudara kami yang sakit di jemaat ini, kiranya Tuhan berkenan menilik, bahkan menjamah saudara-saudara kami, agar saudara-saudara kami yang sakit memperoleh kesembuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kepulihan pada saudara-saudara kami, agar pada saatnya saudara-saudara kami yang sakit juga dapat kembali dapat bersekutu bersama dengan kami. Kami juga mengingat saudara-saudara kami di jemaat ini yang sudah lanjut usia, para orang tua kami yang karena kelemahan fisiknya tidak lagi dapat berkumpul bersekutu dalam ibadah ini. Kami juga berdoa agar Tuhan juga memberikan semangat, memberikan sukacita kepada para orang tua kami, berikan kekuatan untuk menjalani hari-hari ini, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun tidak lagi dapat beribadah,
tetapi tetap teguh di dalam imannya. Tuhan berikan sukacita kepada para orang tua kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat. Dalam situasi kami saat ini, kami masih ada dalam perjuangan kami menjaga dengan protokol kesehatan, agar kami juga semakin ikut serta dalam gerakan taat protokol kesehatan, agar pandemi ini segera berakhir menjadi endemi, agar gerak kami sebagai masyarakat, sebagai gereja Tuhan, agar kami semakin dapat berkarya, dapat saling bersekutu, saling membangun, saling menguatkan, terlebih dalam situasi kami saat ini. Kami merasakan ada banyak pergumulan terkait dengan berbagai bidang yang ada di lingkungan kami, baik pemulihan ekonomi yang sedang diupayakan pemerintah, kesehatan yang senantiasa digencarkan melalui vaksin-vaksin yang diberikan, berbagai gerakan pemulihan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami sebagai gereja Tuhan di sini, Tuhan berkati agar di KJPU Jemaat Berdosa dalam kiprah dan karyanya ikut mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, mewujudkan kesaksian dan pelayanannya, menghadirkan tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah, sehingga ada damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan di Berdosa ini. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat, agar juga dapat memberi diri, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, memberkati majelis jemaat, memberkati pendeta jemaat Ibu Yunia Nawangsi, memberkati para penatua, memberkati para diaken, memberkati seksi-seksi yang ada, seksi kategori anak-anak, pemuda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, adiusku, semuanya Tuhan berkati agar sekaliannya dapat bergandeng tangan, mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, agar keberlangsungan kehidupan jemaat di sini, kehadiran di KJPU Jemaat Berdosa di tengah-tengah masyarakat di sini bermakna bagi lingkungan, bahkan bagi dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bersama kami di tengah-tengah gereja-gereja yang lain. Secara khusus kami berdoa untuk kehidupan klasis, bahkan di sinode GKJ. Kami berdoa untuk MPH klasis Berdosari. Kami berdoa untuk MPH Sinode GKJ. Tuhan berikan kebijaksanaan dalam mengarahkan, mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada periode ini, agar semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan berkati seluruh warga jemaat dari ujung timur di ujung Toro sampai di ujung barat di wilayah klasis Pemalang, agar visi dan misi kita jadi dapat diwujudkan bersama-sama dengan seluruh warga jemaat di KJP. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mitra-mitra kami, bersamaan kami dengan mitra-mitra kami, baik di lingkungan kami di sini, di Indonesia maupun di luar negeri. Tuhan memberkati
agar kami dapat saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan dalam kami mewujudkan panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, agar warta Injil Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang diteladankan oleh Rasul Paulus dapat kami wujudkan sehingga dunia menjadi percaya dan merasakan damai sejahtera karena mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah yang menjadi seru doa kami ya Tuhan. Kami mohon ampun jika ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tapi kabulkanlah doa kami yang seturut dengan kehendak. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menyambut firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dengan kita menyanyi dari PKJ nomor 184, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nama Yesus termulia. Yesus termulia.
doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur pada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau-lah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Engkau kasih. Marilah kita menyanyi melalui PKC nomor 216 ayat yang pertama dan seterusnya, sambil kita mengumpulkan persembahan. Berlimpah sukacitamu di hatimu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Damai sejahtera meriamkan di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera meriamkan di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Sama-sama kita akan berdoa. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Inilah kami yang membawa persembahan kepada-Mu. Apa yang kami serahkan dengan senang dan penuh sukacita, kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hati dan pikiran kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan kesaksian gereja-Mu senantiasa menjadi berkat. Yesuslah kehidupan, Engkaulah kebangkitan. Buatlah kami mampu melawan ketakutan dengan keberanian hidup dalam Kristus. Demikianlah ucapan syukur kami ya Tuhan.
puji dan sembah hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mendengarkan berita pengukusan dan nanti menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkan. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntun. Allah di dalam persekutuan kasih-Mu memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia, kini dan selama-lamanya. Amin. Dia Dikau yang bangkit maha mulia. Semoga momen Paskah mencerahkan hidup kita dengan cinta, kebahagiaan, kedamaian, dan kegembiraan. Terima kasih atas pelayanan yang sudah memberikan. Atas nama seluruh jemaat GKJ Bundesari beserta segenap majelis gereja GKJ Bundesari mengaturkan banyak terima kasih
pelayanan kita Endang Tiamurti pada pagi hari ini yang memberikan pencerahan kepada kita agar kita tidak takut dalam menghadapi dinamika kehidupan yang semakin berat. Kenapa? Karena Paskah memberikan kekuatan kepada kita. Yesus sebagai penopang, pembela kita, sehingga tidak ada rasa ragu dan takut lagi menghadapi apapun yang kita hadapi bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bentuk sukacita, gereja pada hari ini dalam perayaan Paskah akan memberikan kado untuk Bapak Ibu saudara semua yang hadir pada pagi hari ini, kiranya bisa dibawa undur dan menjadi sarana sukacita dalam pengerjaan Paskah. Kemudian hal yang kedua, kami ucapkan terima kasih kehadiran dari perwakilan Gereja Batak Karo Protestan BPKP yang pada hari ini kami undang atas permintaan dari BPKP, yang mana kami akan membuat suatu MOU, kesepakatan kembali selama 1 tahun. Setelah 2 tahun tidak bisa beribadah kita, tidak bisa beribadah karena pandemi saat ini, dan saat ini kiranya Tuhan akan menolong kita akan buat perjanjian kembali, MOU bersama, kita bicarakan bersama, sehingga nanti BPKP boleh bergereja kembali di tempat kami selama 1 tahun. Kiranya demikian dari kami, sekali lagi terima kasih untuk pengkondur, selamat Paskah. Matur nuwun.
Nur. Kepada seluruh jemaat di KJTU Jemaat Bendosari, kami seluruh majelis jemaat beserta Ibu Pendeta menyampaikan selamat Hari Paskah, hari kemenangan bagi kita, di mana pada hari ini Kristus Yesus dilantik menjadi Tuhan dan Allah sebagai penebus dosa dan juru selamat kami. Dia bukan hanya bangkit namun hidup sampai saat ini yang akan memimpin hidup kita sebagai pembela kita. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu menghadapi dinamika kehidupan yang bagaimanapun juga akan terjadi. Tetap bersemangat, para majelis semakin bersemangat di dalam melayani dan menyebarkan benih kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih sekali lagi, selamat Paskah 2022. Tuhan Yesus senantiasa memimpin kita. Amin. Enggak. Ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton.